Greetings national in the world, and El Firehound from Indonesia. Ini moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi. Tapi saya boleh jawab dong, hobi itu kan di Kementerian Keuangan atau di Direktorat Jenderal Pajak, ada komunitas ratusan. Hari ini, hobi yang khusus ini adalah menimbulkan mudarat lebih banyak. Saya hidup cukup lama. Saya dididik oleh orang tua saya untuk mengatakan banyak keinginan saya, Pak. Tapi orang tua saya selalu mengatakan, mana dari keinginan kamu ini yang menurut kamu adalah yang paling prioritas, paling harus didahulukan. Mana yang lain itu adalah sebetulnya hanya keinginan saat. Bu Ini Menteri, kejadian seperti sekarang. Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda. Karena saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kenapa harus moge? Kenapa nggak seperti saya tenang di rumah, baca buku, nyeruput kopi, sederhana sekali. Tapi tidak semua orang punya hobi baca buku seperti Anda. Yang mau ditanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa? Kenapa? Apakah saya mengimpos itu? Itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini. Jadi saya pengen tahu nih, yang mau ditanya Mas Andi itu apa? Apakah saya mengimpos gaya hidup saya? Ya enggak lah Mas. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skeptisism, ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat, itu kan yang harus dijawab. Itu yang saya ingin menyampaikan, prioritas yang mana hari ini yang harus kita selamatkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Iya, tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh. Saya bilang, saya bukannya ini. Jadi, what is exactly what you try to ask? Apa sih yang sebetulnya mau ditanya untuk entertaining? Saya mewakili dua pihak. Iya, tapi ini adalah forum yang menurut saya, apakah jawaban itu adalah sebagai sesuatu klarifikasi atau terus continuing di dalam kebingungan yang terus diputer? Itu menurut saya juga sesuatu yang harus penting untuk kita dudukkan. Hari ini Mas Andi, kalau saya boleh ya, Anda boleh nanti mewakili semua pertanyaan yang sampai tadi apa, saya nggak membatasi pertanyaan itu. Tapi setiap kali saya dijawab lagi seolah-olah ingin muterin lagi kebingungan. Poin saya adalah hari ini kami mau mendudukkan, oke, ini ada institusi Kementerian Keuangan, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada Direktorat Jenderal Perbenaran. Kami punya banyak sekali dalam situasi di mana karena ada satu kasus, seluruh institusi ini terancam untuk terganggu kredibilitasnya. Buat saya ini prioritas. Maka saya mengembalikan kembali tadi. Apakah institusi Kementerian Keuangan berfungsi? Apakah Anda masih bisa dipercaya masyarakat? Kalau bisa, tunjukkan hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya atau bahkan merasa skeptis atau kemudian sinis, hilangkan. Bahkan itu kemudian menimbulkan korban perasaan kita, yaitu konsekuensi tanggung jawab kita. Itu yang sedang kami bangun. Momen huru-hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak tentu ya. Mereka yang selama ini mengkritisi Kementerian Keuangan. Jadi Anda nggak boleh marah pada saya. Enggak, aku nggak marah. Tapi suara saya tinggi ya, kayak tadi ya. Iya. Iya. Perlu saya turunkan suara saya sedikit sekarang. lah. Oke, terima kasih. Nah, kalau dibilang pamer kekayaan, ukuran kekayaan itu apa? Kan itu sifatnya tidak eksak. Eksak lah Mas, moge. Kekayaan itu. Dan kalau kita bicara moge, kemudian kan Anda diungkit-ungkit juga. Menteri Keuangan punya moge? Betul, Anda punya? 150 juta. Suami saya membeli. Apapun, tapi Anda punya moge? Ada, satu. Itu identik dengan kemewahan? Iya pasti. Dan makanya saya bilang sama suami saya boleh beli tapi nggak boleh naik. Dia nggak pernah naik mobil itu sebenarnya. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Oh, kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya, dari 88 kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani.
Jadi jangan diputar lagi kemana lagi nih masalah perasaan Baik. suami saya happy atau nggak happy ya. Tapi oke lah, ini entertainment kan kalau untuk Pak Andi, Iya. tapi ya saya ikutin lah. Suara saya tinggi lagi nih, karena saya merasa bahwa ini sekarang kemana lagi nih gitu kan. Iya, nggak perlu emosi. Enggak emosi. Cuman mau negesin, antara tegas sama emosi beda tuh. Oke, sekarang kita ke isu yang terakhir. Rangkap jabatan. Oke. KPK mengatakan, hai, maksudnya baik nih KPK. Hai masyarakat, setelah kami melakukan investigasi, kalian nggak bisa berburuk sangka bahwa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan atau jajarannya itu hasil korupsi. Nggak boleh. Ternyata temuan kami ada pejabat-pejabat yang kemudian punya harta kekayaan melebihi profilnya karena dia bekerja juga sebagai komisaris Betul. di BUMN. Betul. Bahkan isunya kemudian gajinya 2 miliar. Orang kemudian mempertanyakan, ada LSM yang mengatakan bahwa ada 11 eselon 1 Ya. yang merangkap jabatan termasuk Wakil Menteri Keuangan. Betul. Ternyata undang-undang melarang menteri dan wakil menteri untuk jadi komisaris. Eselon 1 nggak ada larangan, tetapi ini soal kepatutan lagi. Jadi jangan bilang Anda bahwa saya membingungkan ini ya. Saya hanya mempertanyakan. Mas Andi, Kementerian Keuangan dan para pejabatnya dalam hal ini kita diatur oleh banyak sekali undang-undang, aturan. Saya kasih contoh ya, kalau rangkap jabatan, saya ini sekarang merangkap jabatan 30 jabatan. Karena hampir semua banyak hal posisi itu biasanya minta Menteri Keuangan, entah menjadi wakil ketua, anggota, atau segala macam. Dari mulai SKK Migas, kemudian KSSK, saya harus di dalam KSSK, LPS, OJK ada ex officio dari Kementerian Keuangan. Saya sebagai ketua KSSK sampai kepada BRIN, sampai masalah Dewan Energi Nasional, kredit usaha rakyat, you name it. 30 posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, saya tidak boleh menerima gaji lebih dari 1. Nah, namun ini ada triknya juga, kalau orang mengatakan gaji tidak, honor boleh. Itu beda, itu gaji itu permanen, kalau honor berdasarkan. Saya memang akui di dalam undang-undang mengatur seluruh keuangan negara ini, yang bersumber dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang dari sektoralnya, ini semuanya nggak selalu semuanya sinkron. Jadi kalau minta saya untuk terus membenahi, ya saya benahin. Tapi azas kepantasan waktu itu selalu akan muncul kalau ada badan baru atau lembaga dibentuk, kalau ada kepanitiaan dibentuk. Dulu kan biasanya muncul. Kalau ngomongin soal ini Mas Andi, yang emosi itu banyak sekali, dosen emosi, semua orang emosi karena mereka ada dulu yang melakukan jabatan boleh dapat honor, sekarang nggak boleh dapat honor dengan aturan yang baru. Masalah uang selalu membuat orang emosi. Komisaris dalam hal ini, wakil-wakil seperti wakil menteri BUMN, wakil menteri keuangan, itu adalah assignment negara untuk kita. Saya tidak aware bahwa itu melanggar aturan. Karena menteri nggak boleh. Kita sekarang semenjak undang-undang BUMN dan keuangan negara, seluruh menteri nggak ada yang menjadi pejabat komisaris. Gaji mereka tergantung dari BUMN. BUMN yang besar, yang menguntungkan seperti bank-bank, himbara, telekomunikasi, pasti mereka mendapatkan gaji sesuai dengan gaji komisaris. Plus tantiem, itu yang bisa lebih besar lagi. Jadi dalam hal ini, ya memang yang dikatakan oleh KPK, pertanyaan kedua mengenai, oh nggak fair. Nah, fair atau nggak fair, ini adalah Patut sesuatu. atau tidak patut? Loh, kalau dia ada di dalam undang-undang Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder, kita kan shareholder utama dari seluruh BUMN. Kalau BUMN rugi, kita yang PMN. BUMN harus melakukan tugas negara, apakah itu membangun jalan tol, apakah itu seperti Pertamina, PLN, melakukan tugas untuk menjalankan
PSO, yaitu subsidi energi yang mencapai shareholder, sampai dan ratusan sekaligus triliun, memberi penugasan kita terhadap adalah ratusan out mengenai triliun. itu. Ini Is beda it dengan pantas atau bagi-bagi enggak? Itu beda jabatan, dengan ya. bagi-bagi. Mendorong orang untuk jangan bayar pajak. Pajak kita yang dipakai untuk apa aja sih? Greetings national in the world